Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Yazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang terus menerus mencurahkan ketenangan dan kesabaran dalam kalbu kita semua, sehingga kita terus menjadi hamba-hamba Allah yang berada dalam ketaatan. Salawat teriring salam kita sampaikan kehadiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil mahsyar nanti beliau mengakui kita sebagai umatnya dan memberikan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Sebagai rukun khutbah, khatib kembali berwasiat pada pribadi hati dan mengajak kita semua yang hadir untuk terus menerus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun, dimanapun, dan dalam keadaan apapun. Karena ketakwaan adalah jalan tarekat untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan takwalah yang menjadi senjata untuk menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapapun berat ujian kehidupan yang kita hadapi, kalau takwa ada dalam kalbu, maka kita tetap akan bisa tersenyum dengan ujian-ujian berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya takwa untuk selalu kita jaga dalam perjalanan kehidupan di bumi yang fana ini. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, kita sudah berada di bulan Rabiul Awal tahun 1446 Hijriah. Beberapa hari yang lalu, tanggal 12 Rabiul Awal, menjadi momentum untuk mengingatkan kita pada sosok manusia yang paling agung, yang paling mulia, yang menjadi Sayyidul Mursalin, penghulunya para nabi, baginda kelahiran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu sebagai umat Rasulullah, mari kita hadirkan kegembiraan, kita tunjukkan kegembiraan dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Lahab Allah berikan penundaan azab setiap hari Senin disebabkan karena dia bergembira ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Apatah lagi kita sebagai umat Rasulullah yang mengimani kerasulan beliau sampai akhir hayat kita. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, momentum bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal ini, mari kita kembali belajar untuk meneladani, mencontoh sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh sifat Rasulullah yang harus kita hadirkan di bulan ini, terutama beberapa bulan ke depan,
di mana kita menghadapi pergolakan politik dengan pemilihan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Yang tentu yang kita butuhkan adalah sifat sabar. Dan sifat sabar telah sempurna dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu nasihat yang luar biasa di antara banyak nasihat dari seorang ulama besar, Imam Hasan Al-Basri. Beliau hidup di zaman tabi'in, tetapi belajar langsung dengan sahabat-sahabat senior, junior baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karya-karyanya dalam beberapa kitab yang beliau tulis dalam hal falsafah kehidupan, dalam hal menata hati, menghadirkan kesabaran dalam kalbu, telah menjadi rujukan banyak ulama di dunia ini. Salah satu nasihat beliau seperti ini: Man la sabara lahu la dina lahu. Barang siapa yang tidak memiliki kesabaran, la dina lahu, kata beliau, maka sesungguhnya dia berdusta, dia berbohong dalam agamanya. Nasihat ini singkat, tapi memiliki hikmah yang dalam, yang kalau kita kaji, sesungguhnya menjadi kunci dari keberagamaan kita. Karena kalau kita belajar tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya membutuhkan kesabaran. Salah satu contoh bagi kita pebisnis yang bergelut dalam dunia usaha bisnis, bisa jadi 10 menit yang lalu kita sibuk dengan customer kita, sibuk dengan pelanggan kita, tiba-tiba Allah memanggil kita untuk menaikkan salat Jumat, maka ini membutuhkan kesabaran untuk meninggalkan pekerjaan kita untuk menuju ke tempat ini, memenuhi seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh kesabaran untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan kita, bagi kita yang memiliki anak, kewajiban kita sebagai orang tua mengantarkan anak kita agar mengenal Rabbnya, mau menyembah Rabbnya. Maka dalam konteks kehidupan dunia, dengan kemajuan teknologi yang hari ini kita hadapi dan alami, maka mendidik anak, mengantarkan mereka agar mau sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala membutuhkan kesabaran. Karena anak-anak kita hari ini lebih sering berkomunikasi, berinteraksi dengan handphone mereka dibandingkan kita sebagai orang tua. Mereka lebih sering mendengarkan smartphone mereka dibandingkan mendengarkan nasihat-nasihat kita. Maka bisa jadi mereka melakukan aktivitas, bertingkah laku tentu sesuai dengan apa yang mereka dengar. Maka tantangan berat bagi kita orang tua untuk mengantarkan anak-anak kita mengenal Rabbnya, ma'rifatullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat 5 waktu pun membutuhkan kesabaran untuk kita istiqamah, untuk tidak meninggalkan salat fardu, salat yang Allah wajibkan. Bagi siapapun yang meninggalkan salat fardu, hakikatnya dia telah sampai pada puncak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 kali sehari semalam harus kita bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita sebagai laki-laki, maka dipadukan kalau tidak ada halangan syar'i untuk berjamaah di masjid, maka butuh kesabaran untuk melewati 5 waktu ini, untuk
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesabaran adalah puncak beragama. Man sabara lahu, barang siapa yang tidak bisa bersabar, la dina lahu, sesungguhnya dia telah kehilangan agama, kata Imam Hasan Al-Basri. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesabaran ini menjadi penolong kita. Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Apapun masalah kehidupanmu, seberat apapun ujian yang Allah berikan dalam kehidupanmu, maka jadikan salat dan sabar sebagai penolongmu. Siapapun yang bisa bersabar dalam ujian-ujian itu, maka kata Allah, innallaha ma'as sabirin, dia senantiasa bersama Allah dalam melewati detik menit dalam kehidupan ini, sehingga apapun masalahnya yang menyelesaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang terbaik dalam hal kesabaran. Beliau dicaci, beliau dihina, beliau dilempari batu sampai berdarah-darah, tapi beliau tetap bersabar, tidak menghadirkan kutukan, dan tidak pernah berdoa kepada Allah agar orang-orang yang menghinanya, yang melempari batu terhadapnya, dihancurkan oleh Allah. Beliau tidak pernah melakukan itu. Bahkan di Madinah ketika beliau hijrah, ada seorang Yahudi buta yang setiap pagi dan sore beliau membawakan makanan, menyuapinya. Karena Yahudi tua ini giginya sudah tidak ada, sehingga untuk mengunyah makanan sangat berat. Maka sebelum disuapi, Rasulullah mengunyah terlebih dahulu, sehingga Yahudi buta tua ini bisa menelan makanannya dengan tenang. Tapi Yahudi tua ini setiap beliau datang, beliau selalu menyampaikan, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu gila, Muhammad itu pendusta, pembohong, tukang sihir. Menghadapi pernyataan itu, Rasulullah tidak pernah marah, bahkan tidak pernah berhenti untuk terus memberikan nafkah kepada Yahudi buta tua ini. Kesabaran sekali lagi menjadi kunci kita dalam menjalani keberagamaan ini, sehingga kelak di yaumil mahsyar nanti insya Allah kita akan bisa bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha wa hafidu ala ta'ah wa hududil jami' wal jama'ah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantasiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabi qadima qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,